Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Karasia Fatra Pertiwi, NPM 1951010383 dari kelas E Prodi Ekonomi Syariah akan memenuhi tugas mata kuliah Tafsir Ayat Ekonomi Surat Al-Isra ayat 30. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna rabbaka yabsutu rizqa liman yasha'u wa yaqdir. Innahu kana bi ibadihi kabiran basiron. Yang artinya, sesungguhnya Tuhanmu melapangkan rezeki bagi siapa yang Dia kehendaki dan membatasi bagi siapa yang Dia kehendaki. Sungguh Dia Maha mengetahui, Maha melihat hamba-hambanya. Dalam ayat ini diterangkan bahwa Allah bersifat Ar-Razzaq, yaitu Maha Pemberi rezeki. Allah juga bersifat Al-Basit, yaitu melapangkan, menghamparkan, dan memberi tanpa batasan. Allah juga bersifat Al-Qabid, yaitu menahan sesuatu di dalam tangannya. Jadi sudah ketetapan Allah lah, ada manusia yang diberi anugerah kekayaan, ada pula yang hanya sebatasnya saja. Allah juga menjelaskan bahwa Dialah yang melapangkan rezeki bagi siapa yang Dia kehendaki dan membatasi bagi siapa yang Dia kehendaki. Semuanya berjalan menurut ketetapan dan ketentuan Allah terhadap para hambanya dalam usaha mencari dan mengelola hartanya. Hal ini berhubungan erat dengan alat dan pengetahuan tentang pengelolaan harta itu sendiri. Yang demikian adalah ketentuan Allah yang bersifat umum yang berlaku bagi seluruh hambanya. Kemudian Allah juga bersifat Al-Ghaniyu, artinya hanya Allah lah yang maha kaya. Jadi semua itu ada hikmahnya. Dengan menjadikan manusia tidak sama, disitulah manusia akan insaf akan kekayaan Tuhan dan akan lebih yakin bahwa hanya Allah lah yang sempurna. Sebagaimana dikatakan oleh Ibnu Arabiyah, dan dengan nampaknya kekurangan alam, maka di situ manusia akan menyadari bahwa yang sempurna hanyalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ayat ini juga mengajarkan bahwa manusia tidak hanya berusaha, tetapi juga harus berdoa dan bertawakal kepada Allah, karena segala sesuatu yang menentukan hanyalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan sudah ketetapan Allah juga, manusia tidak ditakdirkan sama, tetapi dalam segi kehidupannya. Karena ada orang yang hidup serba berkecukupan, ada pula orang yang hidup dengan serba kekurangan. Hal ini harus dijadikan tolak ukur untuk lebih mensyukuri nikmat Allah yang diberikannya. Sebab manusia tidak akan pernah tahu dirinya serba berkecukupan jika dia tidak melihat ada orang yang serba kekurangan. Di akhir ayat ini juga dijelaskan bahwa Allah Maha mengetahui para hamba-hambanya dan melihat di antara mereka. Siapa di antara mereka yang memanfaatkan kekayaan demi kemaslahatan dan siapa yang memanfaatkannya untuk kemudaratan. Dia juga mengetahui siapa di antara hamba-hambanya yang dalam kemiskinan tetapi tetap bersabar, bertawakal, tidak berputus asa dan bersyukur kepada Allah, dan siapa yang menjadi orang berputus asa dan menjadi orang kafir karena kemiskinan itu sendiri. Allah Maha melihat bagaimana mereka mengurus dan mengatur harta benda. Apakah mereka itu membelanjakan harta pemberian Allah dengan boros ataukah bakhil? Dan mereka semua memiliki pertanggungjawaban terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala di hari akhir nanti. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.